Di video ini kita bakal sedikit bahas teorinya, karena emang di bagian Bootstrap ini ada hal-hal yang perlu kita pahami. CSS di Bootstrap sendiri sebenarnya CSS biasa, di mana ada nama-nama kelas yang udah dibuatin buat kita dan kita tinggal pakai nama-nama kelas itu. Jadi kita perlu sedikit familiar dengan teori penggunaannya. Dan kalau teman-teman sengaja atau nggak sengaja pakai nama kelasnya, nanti HTML-nya bakal kena style dari CSS yang menggunakan nama itu. Dan di video ini sendiri kita bahas tentang struktur dasarnya dan juga penggunaan grid atau penggunaan kolom. Di link yang saya buka di sini yaitu getbootstrap.com/css. Ini adalah semua tentang CSS yang bisa kita pakai di Bootstrap. Dan bagian-bagian awal yang perlu kita pahami tentunya sistem grid-nya. Grid ini artinya kolom. Kita lihat di sini ada dua kolom, misalnya kolom besar ini dan kolom sidebar ini. Itu contoh penggunaan kolom tadi. Di Bootstrap sendiri ada maksimal 12 kolom dalam satu baris, di mana kolom-kolom ini bisa kita pakai dengan menggunakan nama kelasnya call strip md strip angkanya. Angkanya mulai dari angka 1 sampai 12. Kalau kita lihat di sini misalnya, di sini kalau kita mau bikin 12 kolom dalam satu baris, berarti masing-masing kolomnya ini kita kasih nama call strip md strip angka 1. Karena harus kita jumlahkan semua, maksimal mereka 12. Sekali lagi maksimal 12, kalau kurang tetap boleh. Kalau kita mau nentuin beberapa kolom dalam satu baris, semuanya harus kita bungkus dalam satu div yang kita kasih nama kelas row. Jadi kalau setiap ada kelas yang namanya row, dia otomatis tahu berarti kita mau ngebuat elemen untuk baris berikutnya. Bukan hanya angka 1 tadi, kita juga bisa menggunakan variasi, misalnya angka 8 dan 4 di sini. Karena kalau kita hitung jumlahnya juga 8 tambah 4 tetap 12, berarti masih boleh. Begitu juga dengan hal yang sama dengan 4 kali 3 di sini yang juga totalnya 12. Itu teori dasarnya. Penggunaan kelasnya sendiri ada 3 hal. Ada 4 malah di sini, yaitu untuk desktop yang ukurannya lebih besar dari 1200 pixel, kita bisa menggunakan call strip LG ini, atau sebenarnya singkatan dari large, medium, small, dan XS di sini extra small. Medium untuk ukuran desktop biasa, SM untuk tablet, dan XS untuk yang lebih kecil atau smartphone biasanya. Penggunaannya sendiri nggak harus satu-satu. Jadi kalau misalnya kita make call MD1 ini, dia bakal otomatis selalu kelihatan satu di ukuran manapun. Tapi dalam ukuran-ukuran tertentu seperti tablet atau smartphone misalnya, dia bakal nyari defaultnya langsung. Misalnya kalau filenya saya kecilkan di sini, lihat dia akan otomatis ketika berada di ukuran 760 pixel misalnya, meskipun yang tadinya harusnya jadi 12 kolom berderet, dia akan otomatis jadi satu grid seperti ini. Berbeda kalau kita masang satu kelas lain. Saya scroll sedikit ke bawah di sini. Kita lihat di sini selain MD kita juga ada XS di sini. Artinya di sini dia bilang ketika kita berada di ukuran smartphone ini, ukuran XS, kita mau yang baris pertama ini otomatis jadi kolom 12. Artinya dia bakal se-full baris langsung. Kalau kita lihat seperti ini, ini dia tadi, karena dia berada di XS maka dia akan otomatis 12. Tapi yang bawahnya hanya 6 atau setengahnya saja. Nggak seperti bagian atas tadi, di mana dia otomatis langsung semuanya jadi satu grid seperti ini. Emang rada teori sekali lagi, tapi ini sangat vital untuk sangat kita pahami. Kita mundur sedikit sebelum sistem kolom ini. Sebelum penggunaannya, ada satu hal yang perlu kita familiar lagi, yaitu tentang kontainer. Jadi usahakan semua elemen kita yang akan kita gunakan di Bootstrap berada dalam satu kelas parent. Ada dua pilihan, yaitu container atau container fluid. Kita akan lihat bedanya fluid dan container biasa ini. Saya akan copy kelas container ini dan H1-nya misalnya saya taruh di dalam sini.
Kita lihat bedanya. Saya buka websitenya. Ini kita pasang container tadi sebagai nama kelasnya. Kalau kita klik kanan, inspect element, lalu dengan tombol elemen ini kita lihat strukturnya. Di bagian container kita klik. Di sini lebarnya sudah ditentukan. Kalau teman-teman lihat juga dia dalam bentuk pixel. Tapi di beberapa breakpoint tertentu, di dalam beberapa ukuran tertentu, size-nya akan berubah. Jadi misalnya yang tadinya 1170, dia bakal lebih kecil lagi jadi 970, jadi 750, dan seterusnya. Berbeda dengan satu alternatif lagi, selain pembungkus kontainer ini, kita juga bisa pakai container fluid. Container fluid, teman-teman perhatiin elemennya nanti. Lihat jaraknya, untuk defaultnya dia hilang. Dan dia nggak ada ukuran fixnya. Dia otomatis ngambil 100% lebarnya di sini. Kecuali cuma nambahin padding. Dan begitu juga kalau kita kecilkan nggak akan ada yang berubah karena dia udah otomatis 100%. Itu tadi kalau container fluid. Untuk contoh ini saya akan pakai yang fluid di sini. Dan kalau kita mau aplikasiin sistem grid tadi yang barusan kita pelajari, ingat setiap barisnya harus kita pakai dalam satu kelas yang namanya row. Jadi misalnya kita mau bikin 2 baris di sini, kita pakai sistem call MD maksimal 12. Kalau kita mau bikin 2 kolom, berarti kita bikin call MD6. Ini kolom setengah, saya tulis di sini. Dan kita copy paste, berarti dia langsung membagi 2 barisnya. Saya akan copy mulai dari row di sini untuk baris berikutnya. Kita mau dia 4 kali 3 sekarang, jadi ada 4 baris. Ingat maksimal 12. Ini dia. Saya tulis sepertiga karena ini kolom sepertiga. Kalau kita lihat sekarang, ini dia. Ini kolom setengahnya, yang atas ada 2 karena kelasnya adalah call MD6. Dan yang di bawahnya ada dibagi 3 karena kelasnya call MD4. Kalau kita kecilkan size-nya, ini dia. Kalau kita nggak ngatur sesuai table tadi, di mana ada beberapa pilihan kelas lain, kalau kita cuma menggunakan call MD, maka sejak ukuran di sini kira-kira tadi, kalau teman-teman mau ngeliat pixelnya detail, kita bisa klik kanan inspect element. Sambil di resize, kita bisa lihat di pojok kanan ini ukurannya, kita berada di ukuran keberapa sekarang. Kita lihat kira-kira di ukuran 990 di sini, dia otomatis langsung jadi satu kayak gini. Kalau teman-teman nggak mau, artinya kita nggak mau langsung jadi satu grid semuanya di layar yang lebih kecil, kita bisa pakai pilihannya di sini. Misalnya buat device yang lebih kecil, kita pakai call SM kelasnya. Jadi saya copy misalnya untuk bagian kedua di sini, kita tambahkan call SM6 juga, kita mau setengahnya. Begitu juga dengan bagian bawahnya seperti ini. Saya refresh sekarang, yang tadinya dia satu grid, sekarang jadi lebih rapi lagi. Kita tetap bisa ngatur, kita biarin dia berada 50%-nya atau setengahnya langsung. Itu dia, semoga jelas penjelasan tentang kolom ini. Kita lanjut lagi sedikit, masih berhubungan dengan kolom. Di sini ada pilihan kalau teman-teman mau ngatur wrapping-nya di sini. Jadi jangan sampai masih konten yang kita mau satu baris, misalnya dalam satu row di sini kita ada kolom 9, kolom 4, yang dimana jumlahnya udah lebih dari 12, 9 tambah 4, 13, maka otomatis kolom 4 tadi akan pindah ke bawah seperti ini, dan dia akan nyambung ke kolom berikutnya. Itu efeknya tadi kalau lebih dari 12. Lalu berikutnya yang kira-kira penting di sini offset misalnya. Offset ini saya biarkan ke default dulu size-nya. Offset, mana tadi offset? Ini dia offset. Jadi offset kalau kita mau nge-skip atau ngelompatin beberapa kolom, kita tinggal nambahin kelasnya call MD offset, lalu angkanya berapa kolom yang mau kita lompatin. Misalnya di sini kita ngelompatin 4 kolom, berarti kita nambahin call MD offset 4. Jadi 1, 2, 3, 4 ada 4 kolom yang kita skip di sini. Begitu juga dengan
angka-angka yang lain tinggal dihitung 1, 2, 3, berarti kita nge-skip 3 kolom. Jadi sangat banyak variasinya di sini. Yang jelas kita tinggal nulis namanya aja. Semuanya udah diurus atau udah ditulis sama tim Bootstrap tadi. Kita juga bisa ngelakuin nesting atau naro kolom di dalam kolom. Yang penting ingat, setiap mau baris baru selalu dimulai dengan row. Jangan tulis tanpa row. Dan satu hal yang menarik lagi, masih tentang kolom, kita bisa ngatur apakah kontennya ini meskipun ditulis di awal, perhatiin di sini yang ditulis di awal ini adalah MD9 push 3, berarti yang sebelah kanan ini. Kita bisa ngatur dia mau di sebelah kanan atau di kiri dengan menggunakan push atau pull. Push artinya kita dorong atau kita lompatin. Kita lompatin 3 di sini, makanya dia berada di sebelah kanan. Dan sebaliknya konten yang harusnya berada muncul di berikutnya, kita pull atau kita tarik 9 elemen atau kita tarik ke sebelah kiri ini. Itu dia teori-teorinya tadi. Saya tahu panjang, tapi ini sangat vital buat teman-teman pahamin. Karena emang Bootstrap dasarnya tentang gridnya, tentang kolomnya ini. Jadi sangat sayang kalau teman-teman nggak paham di awal, karena semakin banyak elemennya tentu kita mau semakin fleksibel ngaturnya. Semoga jelas. Itu aja, sampai jumpa di video berikutnya.